Hello guys, welcome back to our channel Jali Jali the Animals in the House. Hey guys, welcome to Jali Jali the Animals in the House. Trio. Nah, kali ini kita akan membahas persoalan yang menjadi pro dan kontra sebagai pencinta reptil ya, khususnya di ular tidak berbisa yang tidak lain adalah ball python. Jadi, hari ini kita akan membahas lebih detail, akan mengupas tuntas mengenai cara pemberian makan mana lebih bagus di antara tikus hidup atau tikus beku. Tapi sebelumnya, jangan lupa tetap dukung kami ya, tekan like dan subscribe terlebih dahulu. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam, tapi alangkah baiknya kalian simak video yang satu ini terlebih dahulu ya. Stay tune guys. Halo Bang. Berapa sekarang mencik tikus Bang? Yang afkir 16.000 ya? Kau bawa dulu, kasih dulu 5, 10 pun boleh lah, kau bawa dulu sekarang ya. Sekarang ya. Sore Mas. Ya, ada mencil afkir yang beku Mas di sana. Berapa sekarang harganya? Oh, 20.000. Ya udah, saya pesan 20 ekor ya. Ya udah, nanti tolong diantar ya. Oke, makasih. Ah, untunglah udah aku beli kandang ini. Yang kecil aku masukkan lah sini. Sini kau ya. Ah, sini kau. Ah, satu lagi sini kau ya. Nah, sini kau biar bisa main-main kau ya, dalam ya. Nah, satu lagi sini kau ya. Nah, biar aman dulu kita. Mam, ini tikusnya saya taruh dalam kulkas ya. Aduh Pak, jangan dong, kotor loh. Itu kan kulkas untuk tempat kita taruh sayur sama daging-dagingan. Aduh, soalnya ini harus beku loh, baru bisa jaga tetap fresh loh tikusnya. Janganlah, sayang loh kulkas kita. Makanannya nanti gak higienis lagi. Aduh. Nah, memang kalau pelihara tikus ini, maulah kita bersihin kandang. Itulah capek ya. Aduh. Capek kali pun bersihin kandangnya. Aduh, terpaksa harus habis duit beli kulkas khusus untuk pakan hewan. Bang, kok bau kali rumah kita Bang? Abang pelihara apa sih? Pelihara tikus apa pelihara ball python? Pelihara ular 4 ekor, tikusnya banyak kali mau 40 ekor. Pantas rumah kita bau kali Bang. Bersihkan sana. Kali cincong istriku. Udah ku cuci nih. Dari tadi udah ku cuci.
Ini udah kucuci, udah harumnya nih. Mau pula itu. Iya, tenanglah kau. Iyalah, cepatlah kau cuci. Sibuk kali pun kau itu. Aduh. Lumayan lah. Pakai tikus beku. Rumah senantiasa harum. Segar. Tikusnya kabur, Pak. Lumayan. Udah keras, tetap segar. Lah, bagus lah. Oke. Ini yang seru. Kasih makan dulu ball python aku, biar cepat dia besar. Yuk, satu lagi mana? Ya, kok kau gigit rambut aku? Kok kau gigit? Geli kali loh. Wah, persiapan dulu lah. Tikusnya udah, tikus bekunya. Untuk tempat air panasnya, kainnya sudah, penjepitnya sudah. Sekarang kita masak air panasnya. Jadi kata orang, kalau mau kasih makan ular kita itu supaya aman, tikusnya harus kita telerkan dulu. Macam ini dia. Mati kau. Darahnya muncrat lah itu. Kasih makan dulu biar cepat besar ya. Nah, makannya tikus bekunya ya. Oke. Kasih makan dulu tikus ini biar gendut kau. Makan itu. Tapi jangan lupa ya, harus kita pantau. Kalau enggak, kegigit nanti ular kita ya. Pantau kita terus. Jangan kau gigit dia ya. Kok kau gigit dia? Jangan kau gigit dia, tikus. Lecet nanti. Aduh. Nunggu dulu. Paling enak kalau lihat ball python kita sambil makan. Sayang kali lah kau nak. Aduh kan, lecet kau digigit sama tikus itu. Aduh, berdarah lagi lah. Aduh, harus ke dokter lagi lah aku ini. Aduh, udah uang nggak ada, pas-pasan. Lecet lagi di sini. Kan, lecet dia. Lecet ini. Wah, udah besar ya. Wah, sehat. Semua mulus. Aduh, memang ini kesayangan papi nih. Aduh, kerjaan aku lah. Kalau nggak istriku merepet pagi-pagi suruh cuci kandang tikus. Baunya minta ampun. Inilah kerjaan aku pagi-pagi. Capeknya minta ampun. Cuci lagi. Jadi, sebagian orang menganggap bahwa ular itu lebih cocok jika diberi pakan atau tikus hidup atau hewan pengerat lain yang hidup sesuai dengan habitat aslinya. Tetapi yang kita ketahui, banyak juga ular yang kita temui di habitat aslinya, banyak yang mengalami luka bekas gigitan. Jadi biasanya ular yang mengalami bekas gigitan, biasanya penyembuhannya itu butuh waktu yang cukup lama dan juga butuh biaya yang cukup besar apabila lukanya dilihat dari tingkat parah atau tidaknya. Biasanya kalau parahnya kalian harus berkunjung sampai ke dokter, antibiotik, segala macam.
ataupun biasanya ular sendiri akan mengalami trauma ya guys. Biasanya ular yang trauma akan mogok makan ya. Sedangkan sebagian orang menganggap frozen rat atau tikus beku itu jauh lebih aman karena tidak adanya resiko ular kita tergigit. Jadi gimana menurut pendapat kalian sendiri? Jadi ada juga sebagian orang menganggap bahwa apabila ular kita dikasih tikus hidup itu kesannya lebih kurang manusiawi ya, karena tikus itu harus mengalami yang namanya takut, disiksa, tergigit, terkesannya lebih sadis ya. Sedangkan untuk tikus beku sendiri biasanya cara mematikan tikus itu mereka menganggap lebih manusiawi ya. Dan cara kerjanya biasanya mereka akan memasukkan tikus tersebut ke dalam CO2 chamber. Jadi tikus itu akan mulai lemes dan akan tertidur, dan tanpa mereka sadari mereka akan mati ya. Jadi orang menganggap bahwa matinya tikus itu lebih damai. Nah, jadi kalau dilihat dari kesegarannya, freshnya, tentunya tikus hidup itu akan lebih fresh daripada tikus beku. Dan untuk tikus beku sendiri, untuk menjaga kesegarannya sendiri, kalian harus pastikan tikus kalian itu dikemas dengan plastik kedap udara ya, dan dimasukkan di dalam freezer ya. Jadi sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi sih untuk tingkat kesegarannya sih ya memang untuk tikus hidup itu lebih segar, tapi untuk tikus beku sendiri saya rasa tidak terlalu jauh ya perbedaannya ya. Nah, jika dilihat dari nutrisinya, nah pasti orang berkata seberapa banyak sih nutrisi yang diberikan tikus kepada ular kita sendiri, bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk nutrisinya sendiri saya merasa untuk tikus hidup dan tikus beku sendiri tidak terlalu signifikan ya perbedaannya ya. Cuman di sini tikus beku sendiri kita ketahui itu disimpan di dalam freezer ya, dan nutrisinya akan turun di setiap bulannya. Contohnya di bulan pertama itu nutrisinya akan turun, di bulan keduanya itu nutrisinya akan semakin menurun. Jadi kalau saya pribadi merekomendasikan jangan stok terlalu banyak dan jangan gunakan stok di dalam freezer kalian apabila sudah melebihi di atas 6 bulan ya, karena itu dinilai kurang bagus untuk ular kesayangan kita ya. Nah, kalau kita bicara mengenai parasit, nah resiko mana yang lebih besar? Sebetulnya resiko parasit yang lebih besar itu ada pada tikus hidup ya, karena biasa tikus hidup yang kita kasih langsung kepada ular kita itu parasit dewasa, parasit telur yang menempel di dalam tikus itu biasanya tetap masih hidup ya. Sedangkan untuk tikus beku sendiri biasanya parasit dewasa itu udah mati, tapi telurnya sendiri kemungkinan sih tidak mati ya. Jadi kalau resiko dibanding antara keduanya mengenai parasit ini, tikus beku sih jauh lebih aman. Nah, biasanya tikus yang terkena parasit itu jika termakan oleh ular kita sendiri itu biasanya ular kita akan mengalami muntah kembali ya, muntah kembali tikus tersebut, atau ular kita bisa mengalami diare ya. Nah, apabila ular kalian di luar sana yang mengalami hal tersebut, jangan khawatir ya. Yang penting kalian harus memberi waktu ular kalian untuk pemulihan kembali terlebih dahulu. Biasanya kalau ular yang memuntahkan makanannya kembali, biasanya jangan ditawarkan makanan 3 hari atau 4 hari kemudian, itu terlalu cepat ya. Jadi idealnya sih biasanya kalian boleh tawarkan setelah 2 minggu ke depannya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Ball python atau ular lainnya biasanya kalau mereka puasa itu tahan kok 3-4 bulan. Nah, kalau bicara mengenai resiko tergigit, resikonya biasanya terjadi lebih besar di pemberian tikus hidup. Tetapi biasanya itu terjadi jika tidak dilakukan pemantauan. Dan apabila kalian melakukan pemantauan dengan benar, saya rasa resiko itu nggak akan terjadi. Jadi di saat kita pantau, apabila tikus kita ular kita tergigit, ya udah kita leraikan saja. Jadi saya rasa resiko itu as long as kita pantau nggak akan terjadi sih.
Jadi ini juga tergantung dari size tikus ya. Jadi size tikus yang aman itu biasanya baby ular itu atau baby ball python atau ular lainnya biasanya kita kasih pink bull ya. Pink bull itu baby mencit yang belum buka matanya. Nah, kalau itu kalian masukkan di dalam kandang atau di dalam terrarium kalian atau di dalam rak sistem kalian itu nggak akan terjadi masalah ya guys. Nah, sedangkan untuk tikus beku sendiri juga harus dilakukan pemantauan apabila menggunakan loose substrat seperti saya ya. Karena biasanya tikus yang basah itu biasanya substrat akan menempel di badan mereka. Takutnya ular kita tertelan substrat tersebut dan akan terjadinya infectionnya. Jadi harus kita pantau. Jadi bagi kalian yang menggunakan alas koran, saya rasa sih itu aman ya. Jadi kalau di Jali Jali Animal sendiri, kita biasa menawarkan ular kita itu tikus beku ya guys. Jadi memang sih ada beberapa case yang kita mengharuskan untuk memberi mereka tikus hidup. Contohnya seperti ini, pewter atau pastel cinnamon ya. Jadi di sini pas kita beli ini baby size, jadi makannya baru sekali. Jadi itu mau tidak mau kita harus menawarkan dia tikus hidup terlebih dahulu ya. Karena biasanya idealnya kalau kalian mau train ular kalian itu setidaknya dari ular kalian sendiri dari baby size-nya itu sudah makan 3-5 kali tikus hidup ya, baru boleh kalian train ya. Karena biasanya kalau kalian paksa terus yang adanya ular kalian bisa stres. Jadi ular yang satu ini dia sudah makan 3 kali dan keempat kalinya kita tawarkan tikus beku itu kita berhasil ya guys. Tapi itu semua juga ada prosesnya dan dibutuhkan kesabaran ya. Dan di saat kita tawarkan tikus beku untuk pertama kalinya dia pasti tentunya bingung. Jadi di sana kalian perlu kesabaran karena biasanya akan memakan waktu 15 menit sampai dengan hitungan jam ya. Jadi kesabaran di sini sangat diperlukan apabila kalian mau mentrain ular kalian untuk memakan tikus beku. Oke, jadi kalian apabila kalian di luar sana yang memutuskan untuk memberi ular kalian memakan tikus beku, nah gimana prosesnya, cara yang benar, kalian bisa simak video yang satu ini ya. Nah idealnya itu ball python biasanya makan di malam hari ya, karena mereka itu nocturnal ya. Jadi biasanya pagi hari atau siang hari itu saya akan turunkan tikus beku ini dari freezer ke kulkas bawah yang suhunya normal. Nah, pas menjelang malam harinya, pas kita mau kasih ball python kita makan, baru kita keluarkan dari kulkas tersebut. Nah, biasanya saya lakukan 15 menit atau setengah jam sebelum diberi makan ya. Jadi ini mencit dan bread yang sudah kita siapkan. Dan kita biarkan di wadah ini terlebih dahulu supaya dia dapat menyesuaikan suhu ruangannya terlebih dahulu ya. Jadi ini kita tunggu tikusnya mencair terlebih dahulu. Setelah tikus baik mencit atau red sudah mencair, kita keluarkan mereka dari kemasannya ya. Kita keluarkan satu persatu. Sekarang kita proses untuk memanaskan suhunya dari tikus sendiri. Dari sini kita jangan gunakan air mendidih ya, atau gunakan microwave ya. Jadi di sini kita gunakan air hangat terlebih dahulu. Jadi sekarang kita tuangkan air dingin. Oke, bukan air dingin ya, air biasa ya. Oke, sekarang kita tuangkan air mendidihnya.
Oke, setelah tikusnya sudah mulai panas, ya udah kita raba-raba terlebih dahulu. Ya udah sesuai belum? Udah benar-benar mencair belum? Oke, lalu kita keringkan supaya airnya tidak terlalu banyak. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, biasanya ball python itu memangsa melalui sensor panas ya. Jadi kalau biasanya waktu kita coba itu kadang tidak selalu berhasil ya. Jadi bisa jadi tikusnya itu kurang panas, jadi kita perlu rendam ke air hangat kembali dan dikeringkan sebelum ditawarkan kembali kepada ball python kita ya. Nah, dan juga teman-teman di luar sana, jika pengen tikus beku kalian senantiasa fresh, kalian bisa ikut gaya kita ya. Jadi biasanya kita beli itu stoknya satu bulannya. Jadi per bulan itu kan ada 4 minggu. Biasanya kita kasih ular kita makan rutinnya per minggu. Jadi kita stok per bulan. Jadi tikus beku yang kalian beli itu terjaga senantiasa tetap fresh ya. Yang penting di sini saya mau berpesan, baik dari tikus hidup maupun tikus beku, kalian harus dibeli dari breeder yang terpercaya dan bertanggung jawab ya guys, supaya tikus itu sehat dan terbebas dari segala parasit atau penyakit ya. Tentunya juga tikus beku di sini jangan kita khawatirkan, kadang mereka stok banyak di dalam freezer mereka yang memang stok lama. Jadi pastikan biasanya kalau di Jali-Jali sendiri kita beli itu biasanya kita pemesanan 2 hari sebelumnya ya. Biasanya kalau contohnya kita pesan 10 ekor biasanya mereka masukkan di dalam CO2 chamber, baru mereka kirim kepada kita. Jadi untuk kalian yang memang mengambil keputusan memberi mereka makan tikus hidup, jadi si breeder dari ular sendiri atau pecinta ular, baik BP atau retic python atau segala macam, jadi biasanya mereka juga breed tikusnya sendiri ya, karena mereka menganggap jauh lebih aman, jauh lebih bersih, jauh lebih bebas penyakit. Tapi tentunya semua itu perlu adanya waktu, tempat, dan tenaga ya. Jadi sekian dulu video dari kita, semoga video ini bermanfaat buat kalian dalam mengambil keputusan dan pertimbangan mana yang terbaik buat diri kalian dan ular kalian ya. Wanna see my girl? I ain't that dumb. You wanna see my girl? Check Maxim. Man, why does every black actor gotta rap some? I don't know, all I know is I'm the best one. It's a bonfire, turn the lights out. I'm burning everything you motherfuckers talk about. It's a bonfire, turn the lights out. I'm burning everything you motherfuckers talk about. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton video kita. Jangan lupa tetap dukung kita, tekan like dan subscribe ya. Dan jangan lupa add Instagram kita di bawah. Bukan di bawah, di samping ini ya. Oke guys, thank you so much and see you next time. Bye bye.